Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Tuhan. Ini sisi kelebihannya. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yohanes 5 nomor 31, Yesus bersaksi tentang dirinya. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus bersaksi tentang Yesus sendiri dan kesaksiannya itu tidak benar, bagaimana kalau pendeta ini bersaksi tentang Yesus? Benar tidak? Apa hubungannya kau bicara seperti itu? Iya, supaya jemaat ini ngerti, sadar, supaya tidak ke gereja lagi menyerahkan persembahan. Karena seperti itu kau bersama. Karena kesaksian Anda itu tidak betul. Kau dirutkan yang tidak betul, kau menginginkan yang tidak jelas. Kok jadi saya yang diserangnya? Kan Yesus sebagai Mesias berkata, jikalau kesaksianku itu, kata Yesus, ngapain kau urus apa? Kau urus apa dengan urusan itu? Itu kata-kata Yesus, jangan dipotong. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Itu Yesus. Kau tahu seperti itu. Emangnya kau Saya nggak potong. Saya nggak potong. Itu kelanjutannya Iya memang betul. Tapi kelanjutannya Anda bisa baca di 37-nya. Bapaklah yang bersaksi. Bapaklah yang bersaksi tentang aku. Harus Bapak. Kalau mau kesaksian Yesus itu betul, harus dipersaksikan dua. Bapak mempersaksikan juga apa yang disaksikan oleh Yesus itu, betul? Benar nggak? Benar nggak? Otaknya Kesaksian Yesus itu nanti dikatakan benar. Otak kau yang miring, jadi otak kau sesuka hati menghasilkan ayat itu bukan itu artinya. Otak kau yang miring itu artikannya, mulut kau, congor kau yang panjang, yang gak jelas. Perpuluhan akan semakin berkurang, Pak Pendeta. Dengan cara Anda diskusi seperti itu, sengaja aku mau lihat level pendeta itu gimana. Memangnya kitab saya itu kok baca gitu lalu artikan gitu, itu otaknya miring orang yang anda punya. Jadi harus diartikan pakai telapak kaki rupanya. Pakai telapak kaki otak. Lalu pakai apa kita mengartikan itu? Artikan nggak bisa kau artikan itu seperti itu. Itu ada latar belakangnya ungkapan-ungkapan seperti itu. Kau belajar. Oh, pandai-pandai ya. Lu pikir ini gereja apa? Pendaya. Oh, pandainya. Lu pikir ini gereja apa? Memangnya Alkitab itu kayak kau punya aturan yang nggak ada Oke, kita dengarkan saudara pendeta kita ini. Saudara pendeta, untuk memahami Bible, ilmu apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa paham Bible? Umurnya kau panjang, jadi ngapain jelaskan sama kau? Memangnya ayat Alkitab tuh. Nggak bisa dia menjawab. Karena sebenarnya pendeta itu pun tidak tahu Bible. Buktinya tadi dia nggak tahu Yohanes berapa, dia nggak ngerti. Dia cuma pernah baca tapi dia nggak tahu. Karena dia merasa itu tidak penting. Yang penting adalah foolish. Yang mendatangkan foolish, itu yang dia tahu. Dia cuma meraba-raba. Itu dia ada di Yohanes, dan data itu juga ada di Lukas, Markus, Matius. Sekarang saya bertanya, untuk menguasai Biblemu, saya harus belajar ilmu apa? Belajar ilmu apa? Mana kau mau otakmu mau dipelajari? Otak congor kau kayak gini, apa yang mau pelajari? Masolang generasi. Saya harus belajar ilmu apa supaya saya paham Bible? Yang mau dipelajari, memperdengarkan congor mana bisa? Emangnya baca Alkitab itu kayak baca Quran kau seperti itu? Saya sedang bertanya, untuk paham Biblemu saya harus belajar ilmu apa? Belum belajar ilmu, congor kau udah panjang gini, apa yang mau dipelajari? Congor kau udah panjang gini, apa yang mau kita pelajari ya? Enggak, bukan kita, saya aja. Bang Suma, supaya kau paham Bible, kamu harus... Congor kau panjang, apa yang mau dipelajari? Supaya saya paham Bible itu, ilmu apa yang saya harus pelajari? Ngapain kau mau pelajari apa? Kau udah percaya, kau udah ini, ngapain kau mau dipelajari? Inilah bahasa yang kau gunakan ketika jemaatmu bertanya di gereja, betul? Ini dia lihat kayak orang mau baca.
Baca surat. Saya aja yang di luar jemaatmu kok gituin, apalagi jemaatmu sendiri. Ini hadapi jemaat yang hadapi kau nggak sama. Otak kau congor. Gimana? Ya karena saya kritis. Jemaatmu cuma manggut-manggut, habis itu kasih kau duit. Bukan kritis itu congor, namanya itu bukan kritis. Saya bertanya, Bang. Saya bertanya. Pendeta Ari, saya bertanya. Dari tadi congor, pertanyaan. Saya bertanya loh. Apa yang harus saya pelajari supaya saya itu paham Bible? Anda kan mengatakan saya nggak paham. Saya modal congor. Nah sekarang untuk paham ilmu apa yang saya harus pelajari? Cuma menyimpulkan kok mau bertanya ilmu apa? Dari tadi cuma menyimpulkan terus baca nyimpul. Diskusi yang baik Pak Pendeta Ari. Lah saya yang mengajari kamu Bible kok dari tadi sombong. Sombong. Tapi sorry mau diajari kau, emang kau siapa diajari sebetulnya? Lah saya tadi bertanya tentang kesaksian Yesus. Anda yang bertanya itu tertulis di mana? Kalau itu pengertiannya begitu, yang kau baca begitu. Ya sekarang kamu artikan coba ajarin saya coba. Artikan. Apa maksudnya data itu? Nanti sudah diartikan mutar sana, diartikan mutar sini, kasih kata otak kau. Karena saya bukan jemaatmu. Kau sudah berjemaat-jemaatmu. Kalau jemaatmu bisa kau tipu, saya nggak bisa. Mutar sini dasar cuma modal. Saya bukan jemaatmu Pak Pendeta yang bisa kamu tipu, bukan. Tipu, kau yang tukang penipu, Apa yang saya tipu? Emang saya pernah pungut perpuluhan? Kau bilang kenapa tipu-tipu? Ngapain kau bilang kau tipu-tipu? Anda kan mau saya itu nurutin apa mau Anda. Saya bilang nggak bisa. Saya ini bukan jemaat yang bisa Anda tipu. Orang urusan apa tipu-tipu? Kau bilang orang kita penipu, kaulah yang penipu seperti itu. Nah kalau begitu, coba Anda terangkan kepada saya. Apa yang diterangkan? Otak kau diterangkan. Nah, itu kan tak mau dia. Karena Anda tidak akan berhasil menipu saya karena saya waras. Dengar duluan, otak kau itu bukan tipe orang yang mau mendengarkan, tipe congor aja panjang, nggak ada isi. Anda mau berdiskusi atau Anda mau maki-makian di sini? Anda yang harus mengerti diskusi itu seperti apa dulu. Ayo udah kasih contoh, coba kasih contoh coba. Nah, gimana Anda coba. diskusi itu diskusi seperti apa? Diskusi. Coba Anda kasih contoh, coba bagaimana berdiskusi yang baik, silakan. Diskusi itu apa? Saya tanya kau diskusi itu apa? Anda sekarang berikan contoh, silakan. Diskusi itu apa? Saya tanya kau diskusi itu apa semua? Saya nggak tahu. Nggak tahu diskusi itu apa. Nah, coba kasih contoh cepat. Saya tanya kau diskusi itu apa? Saya tidak tahu diskusi itu apa. Nah, ya sudah, kamu kasih contoh, silakan. Kasih contoh. Bilang diskusi, tapi congornya panjang kemana-mana. Ini kau pikir di rumahmu ini? Ya kau pikir apa? Kenapa bisa undang-undang kita orang lagi di sini ngapain? Namanya kenapa? Emosi saudara itu adalah pendeta. Di bawah ini banyak jemaat yang menyaksikan. Jemaat ingin supaya yang datang menghadapi kami apologet Islam ini adalah pendeta. Tapi ternyata jemaat liar lebih bagus daripada seorang pendeta. Panjang congor nih. Naik ke sini cuma memaki, congor, bodoh. Ini. Ya sudah. Kita hari, aduh gimana ini Bang Lupis? Mungkin Bang Lupis bisa menggantikan. Bang Lupis, selamat malam Bang Lupis. Ya, selamat malam. Gimana? Ya. Pendeta, inilah jemaat-jemaat, lihatlah kelas pendetamu tuh. Egonya kegedean Bang Lupis. Egonya kegedean Bang Lupis. Takut perpuluhan habis itu. Congor aja. Itu aja terus congor. Orang bicara dalil, dia malam-malam bertanya itu tertulis di mana. Dalil kau dari mana kau dalil bicara dalil asumsi liar aja dari tadi kau dalil. Kayak Saya di gerejanya tinggal 2 orang nih jemaat nih. Makanya dia datang sini emosi. Ngapain emosi sama kau? Nggak ada arti. Gimana masih kencang? Nggak ada emosi sama Bang Ari. Sudah. Mana ini? Apa artinya bicara diskusi? anak kecil. Anak kecil. Jemaatnya semuanya syahadat, marah dia. Satu room sama saya anak kecil. Kayak anak TK kalian satu room nih. Bilang diskusi. Ya ampun. Emosi dia. Disuruh dia yang menjelaskan tidak mau. Nggak ada arti emosi. Disuruh baca dalilnya tidak mau.
Panjang kalau kau bilang diskusi, saya tanya diskusi apa artinya dulu, kau jawab. Saya nggak tahu. Bang Lupis, gimana ini Bang Lupis? Ini pernah diserang Bang Lupis ini kemarin ini. Kita Bang Juma bisa saya bicara sama Pak Ari bentar? Boleh, silakan Bang. Coba dinasihati dia supaya dia jangan konsentrasinya ke perpuluhan mulut. Panjang ini aja asumsi liar aja. gantian Pendeta Ari. Ini Bang Lupis mau bicara. Cara menutupi kelemahan itu gitu marah-marah. Bukan diskusinya mana itu Bang Lupis, Pak Pendeta Ari. Saran Silakan, Bang Lupis, saya ada apa yang mau dua ini disampaikan? tip Bang Joma. Menutupi kemaluan itu pakai celana. Jadi cerewet kau di dalam satu. Mas, langganan. Silakan Bang Lupis, saya kasih Iya. kesempatan Bang Lupis. Bang Ya, Ari silakan. begini, Bang Ari kan seorang pendeta nih. Waduh. Jadi lakukan aja saya rasa apa yang harusnya pendeta lakukan karena kan banyak yang dibawa mendengar. Pintar abang. Jadi jangan abang melakukannya untuk Bang Juma saja. Kalau untuk Bang Juma jelas dia menentang, kan itu sih masalahnya. Jadi dia nggak terima pasti. Tetapi abang cukup melakukannya untuk orang yang di bawah. Kan banyak nih yang kita mungkin banyak juga umat Kristen juga di bawah. Gitu. Bukan saja gitu. Makanya kita nggak boleh menghujat, nggak boleh menyerang pribadi. Kita harus buat contoh juga kepada jemaat yang di bawah. Begitu Bang Ari saya rasa. Jadi tanggung jawab kita itu beritakan aja kebenaran itu menurut versinya abang seperti apa. Jadi jangan ini begini, jangan konsepnya untuk mengalahkan Bang Juma atau mempermalukan Bang Juma itu nggak bisa. Kalau nanti ke sana itu pasti hari nanti kebenaran itu. Jadi abang dalam situasi emosi gitu ya. Ya memang sulit, tapi memang itulah ya, menjadi tanggung jawab seorang pendeta apalagi. Jangan terlalu panjang Bang, nggak bisa ditampung lagi. Iya, begitu saya rasa. Jadi Bang Juma ya wajar, dia harus mempertahankan imannya kan. Begitu loh. Jadi kita nggak boleh marah. Begitu saya rasa. Jangan terpancing abangku, nggak boleh. Saya itu bukan baru kenal semua ini sama room ini bukan baru, sudah tahu kita. Bukan mau diajak diskusi, kita mau bicara apa. Tapi ini kan cuma room untuk cari pembenaran dengan konsep-konsepnya si Suma ini aja, itu seperti itu. Jadi kita mau baik-baik bagaimanapun tidak akan pernah bisa, bro. Jadi sudah seperti itu kita gini-ginian. Parah. Ini artinya Anda sudah kalah sebelum bertarung. Polemikus yang gak jelas, kita berhadapan mau bicara Pendeta, baik-baik diskusi. ada yang disebut amanat agung. Malah diputar sini, ngapain kita mau ikut kayak gitu? Seperti itu. Jadi kau mau ini ya saya lawan seperti ini caranya. Itu cara bicara saya seperti ini. Kalau kita mau diskusi cara baik, kau atur timernya, kau atur ininya. Ini modal si Boleh. Atur timer. Teman-teman, atur timer dengan Pak Pendeta ini. Angkat tema yang paling Pak Pendeta kuasai. Silakan, saya layani. Silakan. Gimana Pak Pendeta atur tema? Begini loh, kita tidak perlu orang anak kecil yang harus kalau memang mau kita diskusi lawan bicara. Mulai dia. Iya. Saya kasih tema. Saya kasih timer sama timer waktu. Ayat itu tadi yang dia kutip itu yang mau saya jelaskan seperti itu. Udah jelasan. Berapa menit Pak Pendeta? Waktu berapa menit? Tidak usah lama-lama. Bagi kami itu kan ayat-ayat seperti itu tidak bisa dibaca lurus dengan seperti itu lalu diartikan seperti apa yang dibahas Suma ini. Ayat itu kan, itu ayat-ayat dalam Injil Yohanes itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keilahian daripada Kristus. Jadi dia lagi mengatakan di situ berarti bahwa kita ini tidak boleh bersatu seperti apa. Itu kan ayat yang menyatakan tentang hubungan Kristus dengan Bapaknya. Kristus kan dalam inkarnasi. Tetapi dia adalah juga punya hakikat keilahian. Nah, dia katakan seperti itu bukan berarti aku bersaksi dari diriku, aku salah. Ya, Bapak kan ada kelanjutannya. Pakai data, Pak Pendeta Ari. Pakai data enggak, Pak Pendeta Ari?
Kalau pendeta bicara begini di depanku ya kumpatlah kukunya habis tuh ngomong kayak gitu. Itu doktrin. Itu doktrin itu nggak ada dalilnya. Alamak. Ini yang kamu jual di gereja ini. Depan saya itu kukunya itu. Alamak. Kamu mengatakan saudara pendeta, Anda mengatakan Yohanes 5 itu berbicara tentang konsep keilahiannya Yesus. Yakin itu? Doktrin itu apa? Makanya saya tanya kamu. Mas bawalan generasi. La haula wala quwata. Ketawa kan? Ya Allah. Saya tanya dulu, Yohanes 5 itu berbicara tentang keilahiannya Yesus menurut saudara? Saya tanya kau doktrin itu apa? Baru saya akan jawab. Malah lari ke situ. Saya nggak tahu diskusi itu apa, doktrin itu apa, nggak tahu saya. Saya cuma mau membahas Yohanes 5. Yang Anda katakan, Yesus sedang membahas tentang sisi keilahiannya dia. Coba, di mana tuh? Tertulis di Yohanes 5 tuh. Dia tanya kau doktrin itu apa? Otak dong. Malah yang lain dibahas. Alamak, ini yang disajikan di gereja ini, yang kayak gini-gini. Yohanes 5 itu membahas. Doktrin itu apa kau jawab? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalau kayak kan Alkitab saya aja Yohanes itu tentang apa, Matius, Markus tentang hanya kutip-kutip nggak jelas. Kalau orang mau jelaskan, mana bisa diskusi sama kau semua? Kau ngerti dari mana itu Alkitab? Soalnya Anda menjelaskan sesuatu sesuai dengan konteks yang ada. Mana? Nah sekarang saya tanya konteks itu apa? Kau jawab konteks itu Tidak, gimana Anda mau menjelaskan ini? La haula wala quwata illa billah. apa? Konteks Jangan emosi dulu Pak Pendeta. Jangan emosi dulu Pak Pendeta. Tadi ditonton oleh 6.500. Tadi doktrin dibilang nggak tahu. Sekarang saya tanya konteks itu apa menurut kau? Ya Allah ya Karim. Wow, Yang kayak gitu-gitu saya ditanya. Kamu S berapa? Kamu sarjana itu. Kau bilang doktrin, kau bilang Ikut apa? aja dulu, saudara pendeta. Saudara pendeta, Anda sudah lulus S2. Kau jawab dulu konteks itu apa? Anda lulus Tidak perlu S2. tanya saya tanya kau. Kau jawab pertanyaan saya. Konteks itu apa? Kau jawab konteks itu apa kau? Konteks itu apa? La haula wala quwata illa billah. Apa ini? Apa ini kau yang ini? Yohanes 5 itu, pendeta, Yohanes 5 itu ada dua perikop. Yang pertama berbicara mengenai penyembuhan, yang kedua berbicara tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Nah, ini saya bantu. Kalau kita berbicara data berbasis ilmiah, data Yohanes 5 dari data 19 sampai kepada nomor terakhir 47, itu tidak ada berbicara tentang sisi keilahian Yesus. Kalau ada, saya turun sekarang nih dari Komal ini. Tunjukkan. 19 sampai 47. Ada nggak Yesus bicara mengenai keilahian yang berdasar kepada kesaksian dirinya? Tunjukkan ke saya. Silakan. Silakan Pak Pendeta. Kau buka ayat itu lalu kau baca. Biar saya tahu di situ. Kau buka Yohanes berapa? Yohanes 5 itu kau buka. Buka di situ kau semua. Saya tidak punya. Ya, saya sudah buka. Udah ada di dalam otakku. Saya tidak punya device. Saya HP-nya cuma satu. Kau buka di situ Yohanes 5 kau buka. Kau baca. Itu. Saya sudah buka. Anda mau nomor berapa? Mana saya mau baca mana bisa saya mau baca. Mana saya kelihatan di sini. Itu. Walah, pendeta kelasnya kayak gini. Langsung aja ya, Saudara, trik-trik kayak begitu itu nggak berlaku bagi saya. Saya ini juga sekolah. Saya ini psikologi. Asal Anda tahu. Saya ini belajar dalam psikologi pendidikan saya. Cara Anda seperti ini tuh, itu memalukan, betul. Saya sarjana psikologi pendidikan loh. Sarjana psikologi, sarjana nenek moyang apa peduli amat saya. Kau buka makanya di situ. Cara Anda diskusi kayak begini itu sangat-sangat memalukan. Anda sebagai seorang tokoh, tapi trik yang Anda gunakan itu adalah trik murahan. Saya membahas sesuatu berbasis data. Yohanes 5 nomor 19 sampai data 47 Anda katakan itu terkait dengan Yesus membahas tentang sisi keilahian dia. Nah, saya minta itu tertulis di mana? Sisi keilahian Yesus di Yohanes 5 itu di mana? Kau buka lalu dibaca supaya kau tahu mana sisi keilahiannya mau saya terangkan sama kau.
Bagaimana ini teman-teman? Anda berani menyatakan sebuah kesaksian bahwa Yohanes 5 itu membahas tentang keilahian Yesus. Kesaksian kita ini kesaksian dari mana? Baca di situ dulu, kau baca dulu, buka kitabnya semua, buka kitabnya biar Ya dibaca. Allah ya Karim. Buka dibaca sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini sisi keilahian. Itu nomor 19 loh. Itu sisi keilahian. Terus Enggak, tanya dulu. Ini sudah baca sisi keilahian terus. enggak? Baca terus. Sebab Jangan Bapa dipotong. mengasihi anak dan Bapa Jangan menunjukkan dipotong-potong. kepadanya Mana? segala sesuatu yang dikerjakannya Mana? sendiri. Buka Alkitabnya. Bahkan buka Bapa akan Alkitabnya. menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Buka merupakan Alkitabnya. pekerjaan itu. Sehingga kamu Buka menjadi Alkitabnya. heran. Ini sisi keilahian. Enggak ada. Buka Alkitabnya, jangan kau baca Alkitab. Data 21. Sebab Yang sama kita seperti baca Bapa Alkitab. membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini sisi keilahian yang Anda maksud. Buka Alkitabnya, jangan Ini kau enggak. baca Quran. Aku tanya Baca sekali lagi, Quran kayak apakah ini baca yang Anda Alkitab, maksud baca sisi Quran. keilahian? Apa maksud kau? Ya bingung dia kan? Aku sudah baca dalil. Aku sudah baca dalil. Masih juga Apa yang bingung. Dia bingung apa? Apa yang bingung? Data selanjutnya nomor 23. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus diutus. Ini keilahian. Itu. Maksud Bapa ini keilahian. Hah? Entah Pak Pendetari. Nomor 24 kita lanjut. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ini sisi keilahian. Belum. Kita baca lagi. Data nomor 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Tuhan. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini sisi keilahian. Oh, rupanya belum. Kita baca lagi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini sisi keilahian. Diberikan hidup supaya dia hidup. Ini sisi keilahian. Oh, belum. Nomor 27. Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ini sisi keilahian. Oh, Yang ini. Belum. Kita lanjut kalau begitu. Sekarang kita masuk sampai data 28. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Ini sisi keilahian. Belum. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sisi keilahian. Belum juga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, ini kayaknya. Ini ya, sisi keilahiannya ini ya. bukan. Oh, bukan juga. Menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Oh, kayaknya ini deh sisi keilahiannya. Benar? Bukan juga. Nomor 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Oh, ini kayaknya. Betul? Ini sisi sisi ilahiannya? Bukan juga. Bukan juga. Lanjut. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya itu, yang diberikannya itu tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes. Dan ia bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ini sisi keilahiannya. Belum. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu ada. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku,
bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Itu sisi keilahiannya. Bukan juga. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ini. Tidak juga. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Tuhan. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jadi kalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, yang tidak mencari hormat yang datang dari Elohim yang Esa. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ini. Bukan juga. Tinggal satu data. Kayaknya ini yang terakhir berarti. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, mana sisi keilahiannya? Saya sudah baca semua ini. Terangkan. Melalui ilmu Pak Pendeta yang tingginya, dia bisa menjelaskan sisi keilahian Yesus di Yohanes 5:19-47. Yang kita manusia biasa, yang bukan jemaatnya, tidak menemukan sedikit pun sisi keilahian selain dia sebagai manusia, utusan Tuhannya. Nah, kita berikan kesempatan ini kepada Pak Pendeta 2,5 tahun untuk menjelaskan sisi keilahian Yesus yang sebenarnya tidak ada tapi cuma akal-akalan. Silakan, Pak Pendeta. Tepuk tangan untuk pendeta kita, Ari Retro Tahu Ubun. Silakan. Semua diam. Kita simak dulu penjelasan dari seorang pendeta yang hebat sekali ya. Dan dalam tubuhnya ada roh bertanduk 7 bermata 7. Waktu dan tempat disilakan. Gimana mau ngomong anak orang, dia lagi pingsan. Silakan saudaraku Pak Pendeta. Saya sudah mencoba untuk memberikan pengertian, tapi saya nggak sanggup untuk membuat Anda bisa mengerti. Silakan. Saya diam. Saya ingin tahu disiplin ilmu apa yang Anda punya sehingga Anda bisa melilit lidah Anda di pohon kelapa sampai di puncak atas dengan akar-akarnya sehingga orang jemaat Anda bisa Anda katakan Yohanes 5 ini membahas tentang sisi keilahian Yesus. Silakan. Silakan Bang. Saya diam sambil renang. Lanjut. Silakan Pak Pendeta Ari. Mana? Silakan. Gimana? Gimana nih Bang Lupis? Waduh. Silakan. Saya kasih waktu Anda menjelaskan sisi keilahian Yesus di Yohanes 5:19-47. Silakan. Saya mute. Yohanes pasal 5 ini kan topiknya kesaksian Yesus tentang dirinya, ya, kesaksian Yesus tentang dirinya seperti itu, ya. Nah, kalau baca ayat-ayat itu ya diartikan menurut ukuran kalian, ukuran kaum semua, itu kan lebih menjelaskan sisi kemanusiaan. Dan kalau diperhatikan dengan baik konteksnya itu, Yesus menjelaskan ini kepada banyak orang yang ada pada waktu itu. Karena memang berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada seperti itu, ya. Jadi Yesus menjelaskan ini ada kata utusan, ada kata apa segala macam yang menjelaskan tentang sisi daripada Kristus ini adalah sekaligus ilahi, sekaligus manusia. Nah, oleh karena itu kalau
dipahami hanya sekedar manusia dalam pemahaman, sekedar utusan saja dalam pemahaman kalian, ya memang tidak bisa ketemu seperti itu. Jadi ini ayat-ayat ini menjelaskan, apalagi konteks keseluruhan daripada Yohanes itu menjelaskan tentang kealahan, doktrin kealahan daripada Kristus dalam inkarnasinya, seperti itu penjelasannya. Jadi ayat-ayat ini memang menjelaskan ya dalam sisi kemanusiaannya sekaligus sisi keilahiannya yang ada di dalam diri Kristus, apalagi Yohanes seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan dari keseluruhan ayat. Ya, nah, framing kan ya ini hanya itu. Ya itu kan ada pertanggungjawaban pada kalian. Kalau pada saya kan, pada kami kan enggak seperti itu. Itu penjelasannya. Gitu. Ya, cuman begitu doang. Anda sekolah tinggi-tinggi cuman begitu ilmunya. Kenapa berpanjang-panjangan? Kalau cuma begitu doang, setelah dibacakan data Yohanes 5 ini, nomor 19 sampai 47, lalu kemudian penjelasannya kayak gitu, kucing saya pun bisa, Pak Pendeta. Kucing juga, saya juga bisa. Pak, disiplin ilmu Anda yang bertanya kepada saya, diskusi itu apa, doktrin itu apa, mana hasilnya, mana hasilnya? Dari ini aja sudah kau potong. Jelas di situ ada penyembuhan, ada mujizat. Nah, saya tanya sama Pak, emangnya mujizat itu kita dibuat oleh manusia biasa? Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Baru ayat 19 sampai ayat yang dia dalam eksistensi kemanusiaannya sekaligus keilahiannya. Ya, pasal 5 itu kan menjelaskan tentang ada mujizat. Nah, setelah mujizat itu baru menjelaskan ayat-ayat penjelasan. Kenapa? Karena banyak orang yang meragukan dia dalam mujizat yang dilakukan seperti itu. Sampai segitunya. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-47 ini tentang hakikatnya sekaligus ilahi sekaligus manusia seperti itu. Ya itu Allah ya Karim. Ya ampun ya Karim ya Karim. Terserah kau itu kan urusan pada dari mana unsur keilahian ini muncul? Sebab Bapa mengasihi anak dan Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakan Bapa sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Supaya kamu menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sisi keilahiannya mana, Pak? Di situ yang mana? Mana sisi keilahiannya? Saya sudah bilang tadi, dia bicara dalam konsepsi dia sebagai utusan. Utusan itu kan bukan berbicara dia utusan seperti yang kalian pahami seperti itu. Ya, dia diberikan otoritas. Otoritas itu menunjukkan bahwa dia itu adalah firman di dalam diri Bapa itu sendiri yang ada keilahiannya. Kalau dia tidak ada keilahiannya, mana bisa dia melakukan mujizat itu? Dia diberi. Nah, Beri. ya, dia diberi bagaimana? Orang dia sendiri firman di dalam diri Bapa yang melakukan. Jelas-jelas tertulis dia diberi kok. Bagaimana doktrin dihantam dengan data? Bagaimana bisa dia diberi seperti itu? Dia diberi dalam hakikat kemanusiaan, tapi dalam hakikat keilahian dia adalah firman yang setara dengan Bapa seperti itu. Di mana itu Yesus akui dia setara dengan Bapa? Oh iya jelas, itu jelas ke Yohanes Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu jelas. Kesaksian Yesusnya, Pak, itu kan udah dibantah sama Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kan gugur. Nah, mana ayatnya dibantah? Mana ayatnya? Mana ayatnya dibantah? Nomor 36-nya itu loh yang mengatakan itu. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa aku utusan Bapa. La haula wala quwata illa billah.
Kesaksian Yohanes 1 itu gugur. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes itu. Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang kulakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Iya kan? Aku nggak sekolah pendeta. Aku lebih paham Bible daripada ente. Tuhan banyak congorko yang panjang. Berarti kan menghina lagi kan? Menghina. Anda membawa Bapak mengutus aku jadi aku lebih kecil, Bapak lebih besar. Itu congor kau aja yang panjang karena kau tidak mengerti. Yesus itu berbicara seperti itu dalam hakikat dia sebagai manusia. Tetapi dalam hakikat keilahian dia itu setara dengan Bapa. Jangan congor panjang kau. Saudara, Anda membawa kesaksian Yohanes. Saya membawa kesaksian Yesus. Ya, utusan-utusan. Kesaksian Yohanes itu tidak penting, tidak kalah penting, Abang. Yesus sendiri mengatakan, kesaksian Yohanes itu tidak penting. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku utusan Bapa, itu kesaksianku. Tidak ada sisi keilahian di situ. Bapak mengutus apa yang aku kerjakan yang memang saudaraku, saudara. Sudah saya bilang, dengar dulu kau dengar. Sudah saya bilang, Bapak itu mengutus, memang mengutus, tapi utusan yang dimaksud itu bukan kayak pemahaman kalian. Utusan yang dimaksud itu kan pemahaman kalian seperti nabi-nabi, seperti rasul. Tidak sama Yesus itu dalam kemanusiaan dengan nabi siapapun yang sama dengan dia, tidak ada. Ya itu karena Anda doktrin. Semua. Tanya Anda doktrin, Anda mendoktrin orang itu. Doktrin itu apa? Kau jawab doktrin itu apa, Suma? Ke situ lagi. Doktrin itu sama dengan ilusi. Iya, saya ajarin kamu. Mungkin ilmu ini belum pernah Anda dapatkan. Ilusi itu. Dengar. Saudara. Ilusi itu adalah menganggap sesuatu tidak sesuai dengan real. Contoh, ketika Anda melihat manusia, melahirkan manusia, itu real. Tapi yang disebut ilusi, ketika Anda menghayalkan yang keluar dari rahim manusia ini adalah kambing. Itu ilusi. Nah, kapan Anda mengatakan kepada orang lain bahwa yang keluar dari rahim wanita ini adalah kambing, Anda sedang mendoktrin. Apa doktrin itu? Menekankan suatu pemahaman yang tidak sesuai atau sesuai. Sekarang doktrin Anda itu keliru. Ketika Anda mengatakan yang keluar dari rahim wanita ini adalah kambing, doktrin Anda tidak benar, doktrin Anda keliru, doktrin Anda salah. Doktrin itu kadang benar. Contoh, Yesus adalah manusia. Saya mendoktrin Anda supaya Anda paham itu. Saya sedang mendoktrin. Apakah doktrin saya ini keliru? Benar doktrin saya. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah kambing atau domba atau Tuhan, maka doktrin Anda itu sesat. Itulah yang disebut ilusi. Menghayal sesuatu, Anda melihat pisang, tapi yang Anda hayalkan itu adalah pucuk gajah. Itu ilusi. Inilah yang terjadi. Ketika Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mujizat itu pun ikut bersaksi. Apa kesaksian mujizat? Apa kesaksian pekerjaan Yesus? Bapak yang mengutus aku, makanya aku jago. Tak ada yang jago di depanku, kata Yesus. Akulah yang paling jago di antara manusia. Kenapa? Backinganku itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Anda, Yesus itu adalah Dewa, Theos. Itu kesaksian saudara Ari yang dari tadi tapi kosong. Jadi tidak semua kesempatan hidup saudara Ari itu bisa menganggap semua yang ada di depan Anda itu jemaat. Ada masa di mana Anda itu harus tunduk kepada ilmu. Ilmu itu derajatnya tinggi di atas segala-galanya. Titel Anda itu tidak bisa membantu Anda apa-apa. Ilmulah
Ilmulah yang kemudian membuat kita itu diangkat derajatnya oleh Tuhan. Bukan titel. Pahami itu Pak Pendeta. Jadi kesombongan yang didasari oleh kebodohan itu nggak ada artinya. Tanpa title, kalau orang itu berilmu, itu yang hebat. Ingat, Paulus itu tidak pernah sekolah. Lukas tidak pernah sekolah, Markus tidak pernah sekolah, dan seterusnya. Tapi Anda melantiknya lebih daripada seorang nabi. Kenapa? Karena Anda menganggap bukunya adalah ilmu. Bahkan wahyu Tuhan kan? Nah itu dia. Begitulah harusnya Anda menghargai orang lawan diskusi Anda. Jangan lihat titelnya. Jangan lihat titelnya. Tapi lihat apa yang disampaikan. Apakah kadarnya ilmu? Kalau kadarnya ilmu, siapapun dia. Unsur makala. Walatun surman kala. Jangan lihat siapa yang berkata. Tapi lihat apa yang dikatakan. Nah itu makanya Yesus mengajarkan Anda, jemaatnya Yesus, untuk berakal. Kasihi Tuhan dengan akal. Bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin. Begitu Saudara Ari. Silakan. Tapi malam ini jangan tidak tidur ya Bang ya. Tidur. Orang yang apa namanya yang banyak congornya itu banyak kesalahannya yang sudah terbukti seperti itu ya. Ini dijelaskan dari tadi, mutar sana, mutar sini, mutar sana, kayak gasing yang gak jelas ya seperti itu. Ya, jadi kalau congornya udah panjang, kita mau ngomong apapun gak akan bisa jelas. Hanya otaknya didengkul, jadi mau bagaimana juga congornya jadi panjang-panjangin. Lalu asumsi-asumsi liar yang tidak jelas, asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuka hati seperti itu. Itu aja bro. Jadi jangan pikir mereka ini orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak apa, itu tidak ada pemahaman seperti itu. Kita tahu orang-orang ini belajar langsung dari guru agung. Bukan kayak kau tidak pernah belajar ngaku-ngaku seperti itu. Apa yang Anda pelajari setelah Anda tahu Yesus mengaku sebagai utusan tapi Anda melantiknya sebagai ilahi? Otak kau udah sampai, jadi jangan sombongkan kau dengan orang-orang Yohanes, Matius, Lukas, Paulus. Coba Yohanes 5 di sini sisi keilahiannya yang mana? Sudah dijelaskan dari tadi, sisi keilahian dan kemanusiaan Kristus itu berdiri. Ya, sisi keilahiannya yang mana di situ di Yohanes 5? Sisi keilahiannya itu dalam Yohanes pasal 5 dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-18 itu keilahiannya. Emang yang Oke, kita baca. Seperti itu. Sampai 18 kita baca. Judulnya di situ sudah jelas tuh. Kita baca. Sesudah itu 3 hari orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam ini disebut Bethesda. Dia menjelaskan identitasnya. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, orang yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Selamat malam, terima kasih sudah diizinkan. Kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kata Yesus kepadanya, karena orang itu Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, "Hari ini hari katanya. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkat tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepada siapa yang telah berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang yang ada di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dan di dalam bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus.
karena ia melakukan hal-hal itu di hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mana sisi kelehiannya itu yang mana? Menyembuhkan orang, itu sisi kelehian. Nah iya, jelas. Emangnya manusia siapa yang bisa menyembuhkan orang pada zaman itu? Oh, Anda datang ke Makassar. Banyak dukun di sini. Kalau Anda punya penyakit itu bisa disembuhkan. Rasul Lubis juga banyak orang disembuhkan. Rasul Lubis Tuhan rupanya. Tuhan dia, Bang. Orangnya kemana? Rasul Lubis itu Tuhan bagi Anda. Karena dia bermujizat. Saya tanya zaman itu kau bahas dari tadi Yohanes 5, emangnya manusia siapa? Oh, kalau dulu orang bisa menyembuhkan Tuhan, kalau sekarang bukan Tuhan gitu. Siapa yang bilang begitu? Apa yang bilang begitu? Kau yang ngomong sendiri. Zaman dulu katanya. Kalau zaman dulu itu Tuhan. Kalau zaman sekarang bukan Tuhan. Siapa yang ngomong gitu? Kau sendiri yang... Jadi apa? Unsur keilahian Yesus itu apa di situ? Apa? Menyembuhkan. Penyembuhan yang dilakukan itu keilahian otoritas Allah yang ada dalam diri Kristus. Nah, sekarang ketika Yesus menyembuhkan itu semua, Suaranya hilang sudah. ya, setelah Yesus melakukan itu semua, dia mampu menyembuhkan orang. Pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi tentang Yesus, dan Yesus pun mempersaksikan itu. Dia bersaksi kalau apa yang dilakukannya itu berdasarkan dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Coba kau jujur. Sudah aku bilang dari tadi kau semua, utusan Tuhan dan Tuhan itu sama sederajat, tidak perlu dipertentangkan. Itu persoalan yang harus kau jelaskan sendiri semua. Itu harus kau jelaskan. Ngapain tanya sama saya? Apa? Kenapa Anda membantah Yesus? Anda membantah Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi seorang Ari. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Sama, ngapain diperdebatkan? Tuhan apa utusan Tuhan sama bagi kami, nggak ada urusan. Inilah yang saya sebut doktrin dari tadi, tapi Anda terluka. Ketika Anda melihat seekor kambing, lantas Anda mengatakan ini adalah kambing dan ini adalah sapi. Sama katanya. Itu doktrin yang bisa cuman di depan gereja, di dalam gereja, nggak bisa di sini. Masa utusan Tuhan dengan Tuhan sama? Coba. Ilmu apa itu? Ilmu apa itu yang bisa kita pelajari supaya kita bisa paham bahwa Tuhan dan utusan Tuhan itu sama? Ilmu apa dipelajari? Tuhan dan utusan itu hakikatnya sama. Aduh, kasihan kali Bang hari ini. Di dalam diri Tuhan yang datang. Itu kesaksian Anda. Kesaksian Yesus gimana? Oh ya, aku pada mulanya dan firman itu bersama-sama. Itu kesaksian Yohanes. Kesaksian Yesus gimana? Bentar lagi di situ seperti itu. Menderita Bang ini buat menderita. Menderita karena Anda berbicara tanpa ilmu, hanya ego. Aku pendeta, aku yang pasti benar, meskipun salah. Kau yang membuktikan dirimu sendiri. Itu kesaksian Yohanes. Sekarang kesaksian siapa yang lebih tinggi? Yesus, Anda, atau siapa? Kesaksian Yohanes dalam urusannya perkara kebenaran, dia tahu, dia mengerti, dia lihat. Tinggi mana, penting mana kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Tinggi penting mana menurut Yesus?
Sama itu tinggi rendahnya tidak ada persoalan Yohanes. Coba. Yesus aja dilawan, teman-teman. Yesus dilawan. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kata pendeta ini sama pentingnya katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mau dipakai, mau didengarkan mulutnya untuk selamat. Ulang lagi pertanyaannya. Kesaksian mana yang lebih penting? Kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Menurut Yesus. Kata tim. Tanya otakmu tunggu kan sudah dijawab dari tadi. Kesaksian mana yang lebih penting menurut Yesus? Yohanes atau Yesus? Sudah dijawab dari tadi. Anda menjawabnya sama, betul? Ngapain? Ya sama lah. Jelas orang Yohanes kan muridnya yang melihat Yesus. Udah selesai kita. Berarti kesaksian Anda itu bohong kan udah kubilang. Tadi Pak Pendeta, tadi saya mengatakan di awal sebelum kita diskusi apa kata saya? Kesaksian seorang Kristen kalau mereka mengikuti doktrin tidak akan pernah benar. Pasti bohong. Jelas-jelas tertulis Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Saudara sebagai seorang pendeta mengatakan apa? Kesaksian Yesus dan kesaksian Yohanes itu sama pentingnya. Padahal Yesus mengatakan lebih penting kesaksianku. Anda mengatakan sama. Yesus mengatakan enggak, aku lebih penting. Anda mengatakan sama. Enggak, aku lebih penting. Anda mengatakan sama. Hanya jemaat bahlul, dongo yang mau mendengarkan pendeta kayak Anda ini. Ya itu mulut canggur. Saya jujur mengatakan, karena Anda nyata mutlak berbohong di sini. Maka saya katakan sekali lagi, hanya jemaat bodoh, bahlul, dongo yang mau percaya kepada bohongan Anda itu. Catat itu Bang. Itu sudah jujur kali. Saya sudah jujur kali. Mau kayak mana? Meskipun pahit, kalau kebenaran harus ucapkan. Kebenaran bogo, bodoh dongo dengar kau. Saya ulang lagi. Kesaksian mana yang lebih penting menurut Yesus? Yohanes apa Yesus? Otak dongo kayak kau ngapain dijawab? Nah, itu kan cuma maki-maki kan. Anda menyembunyikan kelemahan. Anda menyembunyikan kelemahan. Bukan kelemahan otak dongo tolol bodoh kayak kau ngapain? Anda menyembunyikan kelemahan Anda, kekurangan Anda dengan maki-maki begitu. Kelemahan begonya kau ngapain? Yang tahu. Saya akan terluka dengan ucapan Anda. Akan terluka. Siapa juga mau terluka dengan kau? Congornya kau yang Jangan pribadi. Pribadi dia dari tadi juga nyerang pribadi. Arif dari tadi kau udah dengar dia nyerang pribadi kita. Saya dengar pakai data kalau kurang. Jangan diminta turun, teman-teman. Kita lihat level pendeta ini. Jangan diminta turun. Nanti dia senang kalau dia suruh turun. Biarin aja di sini dia. Sampai dia nyerah. Jadi kalau Pak Bang Juma, Siapa? saya meragukan kependetaan Bapak ini loh. Saya juga Bukan gitu, waduh. Please dengan itu. Jujur ya, jujur. Saya meragukan. Beliau sering naik ke komel saya dari dulu Bang Lupis, bahkan open camp sering beliau. Enggak. Berkali-kali Saya lihat tipikalnya emosinya nggak bisa kontrol. Emosinya dia juga dari tadi banyak congor-congor ya kalian nggak ada. Waduh. Masalah generasi. Yang dibelanya Terus, dia orang saya sendiri. Dia tidak bisa membantah apa yang dituduh sama Juma. Tidak dengar. Begitu. Itu yang bikin saya curiga. Jadi bukan pendeta. Harusnya Curiga kau yang pusing apa sama kau dari tadi juga ngelantur sana sini bilang mau diskusi, mana ada mau didengar orang kayak gini. Bukan baru-baru ini kita sudah bukan. Bapak itu harusnya turun sendiri dari Komalini. Apa Bapak nggak mau? ini Gitu? ngapain ini si Arif ini loh bolak-balik ngundang-undang orang ngapain sih apa sebenarnya gini itu Iya, memang saja tapi kan akhirnya naik juga. itu Iya kan? kalian ini mikir kayak kita nih mengemis-ngemis mau berhadapan sama si Suma nih kayak jago-jago amat apa sih yang baik Halo. Jangan merendahkan, jangan bukan merendahkan lawan diskusi, gak boleh itu. bukan dia juga dari tadi dari kapan dulu kala suka merendahkan orang ya kita rendahkan Nah, berarti kalah itu pendeta Hari. itu Coba
data by data gitu. Ya data. Jadi saya tanya kalian bicara data nih, data kalian apa data saya? Ini kan data saya. Tapi jangan nyerang pribadi. Dia juga nyerang pribadi saya dari tadi, kok dia juga nyerang pribadi saya dari tadi kok. Anda yang kan mendahului Pak Saya Pendeta. mendahului dari mana? Saya mendahului, sorry ya kau kan pasti membela dia karena kau untuk room kau itu. Bukan membela, ini Bang Lupis saja tahu ini. Aku juga tahu kau membela dia supaya room kau tambah tinggi. Apa kau Arif? Apa Penonton sudah 7.300 loh. Oh, kita Ini sudah banyak jemaat teman apa jemaat Anda banyak di bawah. tidak ada arti apa-apa, Arif. 300 tidak ada arti apa-apa. Kalian nih room kayak gini. 7.000 bukan 300, 7.300, 7.000. Nah iya 7.000 kan urusan kau, bukan urusan saya. Dapat apa? 7.000 di sini saya itu. Loh ya malu-maluin lah Pak Pendeta. Malu ngapain malu-maluin? Bukan perkara malu-maluinnya sih, semua ini kan tukang menjelaskan menjelekan orang. Kalian bela-bela dia dari mana seperti itu? Silakan lanjut diskusinya. Lanjut diskusinya. Dari tadi juga dia menjelekan kita juga kau ndak ini lalu-lalu. Kau kayak anak kecil aja Arif seperti itu. Bapak ini lagi haid ya? Dia itu ngomongannya itu kan itu apa tuh? Aku ngajak Anda bercanda pun masih emosi. Kapan bercandanya kita ini? lagi dapat. Emosi aja terus. Lagi dapat emosian apa? Yang ngapain emosian sama kau, cuma nggak ada arti. Oh jadi gini Anda nak katakan emosi? Ngapain emosian sama kau, rugi? Yang begini Anda katakan nggak emosi? Emosinya kayak mana ini orang? Rugi bandar kita emosi sama kau, hadapi kau tuh emosi kita rugi sendiri, rugi bandar kau semua. Jadi awal-awal emosi. Ngapain emosi? Tadi emosi? Nggak ada emosi saya. Awal tuh dari tadi sudah saya teriak-teriak dia panjang. Oh, teman-teman dia nggak emosi tapi sudah kayak gitu. Aku aja takut. Ya gini Bang Juma, Pak Ari ini tidak mempersilahkan kepada yang lain gitu. Asik dia aja, ngoceh aja tanpa data. Mestinya iya. Ada 3 Kristen di sini kok. Ada di sini ngomonglah kalian, ngomong saya kalau dia Kristen ngomong di sini udah saya diam aja, ngapain saya mau ngomong bro? Saya kan nggak ada. Ya sudah. Saya. Bapak ini tidak emosi. Sudah jauh gitu nggak emosi katanya dia. Teruskan Pak Ari, saya mendukungmu Pak Ari. Yang Kristen di sini mau ngomong aja, saya juga nggak akan mungkin larang, ngapain saya emosi. Pokoknya Pak Ari gua dukung kau, teruskan perjuanganmu. Maksud Pak Ari itu bantu saya teman-teman, tolong aku bilang gitu. Maksudnya itu Pak Ari gitu. Apa bantu, saya tidak perlu bantuan. Kemarin beliau juga bersih tegang dengan Bang Lubis ini Gerunda. Karena jawaban Pak Pendeta hari ini yang mengutuk Yesus itu adalah Bapak katanya. Waduh, banyak pendeta-pendeta di bawah yang mau naik. Iya, pendeta Rex. Inilah anakku yang kukasihi. Mas Bapak yang mengutuk anaknya, orang mengasihi. Enggak asa, syukur enggak asa. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, inilah anakku yang kukutuki. Pendeta Ari ada-ada aja. Jangan kayak gitulah Bang Ari. Keren. Ari. Gitu. Saudara Arif ini jangan-jangan lulusan STT Nias. Tiga itu sama tiga Malang beliau itu. Oh, Kalau boleh bertanya sama Pak Ari, gejala awalnya apa Pak Ari? iya, kelainan tahun berapa Bang ini? Bang Ari. Bang. Ini saya lagi nanya kok ditertawakan ya. Pak Ari, serius. Jangan gitu Bang. Ya kan cuma nanya Bang. Gejala awal apa Pak Ari? Kalau seperti begini gejalanya apa? Lagi banyak masalah beliau kayaknya. Dari tadi pas angkat bicara langsung emosi dia. Bang Ari, banyak masalah kayaknya Bang ini. Boleh japri saya Bang, kalau banyak masalah. Di tempat saya banyak pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa solusi kali. Oh gitu. Saya orang psikologi juga. Saya mempelajari Pak Ari ini sepertinya ini ya. Ini rata-rata loh ya saya tangani. Pelayanku begini nih biasanya ini cicilan motor atau cicilan mobil ini belum lagi bermasalah nih. Bukan kulkas. Ya, Kulkas rusak, tidak ada aliran listrik sehingga kulkasnya dijadikan lemari pakaian, bukan? Banyak pinjamnya. pokoknya ada kurang lebih lah masalah keuangan ekonomi gitu. Itu lagi. Oh,
Kasian ya. Ya udah, saya minta maaf kalau gitu Pak Ari. Saya nggak sangka kalau Bapak ada masalah. Maaf ya Pak Ari ya. Minum teh dingin dulu Pak Ari. Silakan. Pak Ari orang boleh minta maaf masa nggak direspon? Iya, oke. Kita ketemu lagi lah, turun dulu. Nah tuh dimaafkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sama juga. Kita semuanya sama-sama lah. Iya. Sebiasa Iya, kita iya. lah. Jangan turun nggak apa-apa Pak Pendeta Ari. Kita rolling dengan ini dua teman Kristen juga. Bang Bakso, selamat malam Bang Bakso. Pak Ari jangan takut sama debt collector, jangan dikasih. Tenang aja. Ya. Jangan ini ada isi. Sama dia ya Allah ya. Bisa kan? Masya Allah. Berarti sering ditagih debt collector. Kasih kopi dulu teman-teman ya yang di bawah Pendeta Ari ini biar aduh. Mau tahu nggak kenapa dia ketawa? Banyak mau tahu kenapa dia ketawa? Kenapa beliau tertawa? Karena dia debt collector juga. Oh, gitu. Oh gitu. Ya. Lanjut Pak Ari. Waduh, Bagus, banyak bagus. yang isi kopi. Yuk. Waduh. Bagus lah kalau begitu. Ganti pemain aja Bang Bakso, itu ada Bang Bakso. Ya. Pak Pendeta Ari di sini dulu tapi di mute. Nanti Bang Lupis dulu. Silakan Bang Lupis. Jadi kalau saudara Lubis ini mengakui kalau Yesus itu disalib karena iblis gitu, keinginan iblis. Oh, kita ini aja dulu Bang Juma yang Yohanes 5 tadi. Saya mau Boleh, silakan. Saya akan menanggapi dengan versi imannya Kristen Bang Juma ya. Boleh, silakan. Bang. Makanya tadi saya agak sedikit kecewa dengan Pak Ari. Dia tidak berusaha untuk menjelaskan. Memang Bang Juma harus menyangkal itu semua karena tidak sesuai dengan iman Bang Juma. Tetapi menjadi tanggung jawab dia untuk menjelaskan itu gitu loh. Tentang Abang Juma tidak terima atau tidak mengimani, itu nanti gitu loh. Yang penting tugas dia sebagai pendeta itu harus dikerjakan dia gitu. Itu yang saya dari tadi saya kok kenapa ya Bang Pak Ari ini tidak menjelaskan ya sesuai dengan iman Kristen. Jadi memang ini kan komal memang untuk diskusi ataupun debat ya. Kita harus membuktikan dengan data. Kita nggak boleh asal tongol aja ya. Nah, sesuai dengan Yohanes 5 di sana kan banyak tertulis nih bahwa Yesus itu dia utusan dan diutus untuk mengerjakan pekerjaan Bapa ya. Begitu ya Bang Juma ya? Iya betul. 5 tadi. Jadi ini harus kita jelaskan dengan ayat demi ayat yang ada di Alkitab. Sesuai dengan nubuat dan kedatangan Sang Firman yang tertulis di Yesaya 55 ayat 11, di sana dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh padanya. Jadi inilah yang mendasar dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Ketika Sang Firman yang keluar dari mulut Bapa diutus untuk mengerjakan pekerjaan Bapa, dan apa yang disuruh Bapa dia akan melakukannya. Makanya Yesus juga berkata bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan yang disuruh Bapanya. Setelah itu dia akan kembali kepada Bapanya. Nah, terus di sana juga di Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, akulah hakim yang adil, pengadilanku adil katanya. Nah, sesuai dengan Mazmur yang tertulis Mazmur 7 ya, bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Lalu di sana juga di Yohanes 5 itu kan tertulis bagaimana Yesus menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Yaitu bisa kita lihat barang siapa tidak menghormati aku seperti menghormati Bapa, mereka tidak layak katanya. Intinya dia menyamakan penghormatan kepada Bapa dengan penghormatan kepada dirinya. Begitu Bang Juma. Jadi inilah mungkin yang dikutip oleh Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah tentu Bang Juma tidak percaya, itu masalah iman Bang Juma ya, kita nggak bisa pisahkan. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus
wajib menjelaskan itu kepada orang ketika orang meminta pertanggungjawaban atau kebenaran kita diuji. Nah, selain kebenaran yang di Alkitab diuji juga, kita juga diuji secara tingkat emosi gitu. Apakah kita bisa mengendalikan diri? Jadi di sini tidak perlu kita keras-kerasan, ngotot-ngototan. Di sini kita hanya lomba adu data gitu loh. Kita tidak perlu mengalahkan atau membuat tumbang Bang Juma, mempermalukan Bang Juma, itu nggak ada arti. Nggak ada arti menurutku. Bukan mengalahkan Bang Juma yang paling terpenting, tapi mencerminkan bagaimana kita ketika kita membicarakan firman Tuhan, kita juga harus perilaku ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kita harus dengan rendah hati, sabar, dan menguasai diri, mengontrol diri begitu. Jadi kalau hanya mengalahkan Bang Juma, udah kita intip aja besok pagi itu Bang Juma pas lagi mandi, kita ceburin tuh kan gitu. Tapi ini persoalannya bukan hanya Bang Juma, jadi hendaknya seperti itu. Nah kalaupun Bang Juma ini kita anggap dia musuh kita, toh juga kita diperintahkan untuk mengasihi Bang Juma kan. Jadi memang begitu teman-teman yang Kristen ya, kita nggak boleh hujat-menghujat ya. Kebenaran kita memang diuji di sini. Kesabaran kita diuji, kerendahan hati kita diuji, semua diuji. Di sini ajang ujian loh, bukan ajang tunjukin apa ya, ngotot-ngototan siapa yang menang, bukan. Di sini debat ini bukan ajang ujian ya, siapa yang menang, siapa yang ngotot. Demikian Bang Juma yang bisa saya sampaikan. Nah itu dalil-dalilnya Bang Juma. Jadi ada korelasi Yesaya 55 ayat 11 dengan kesaksian Yesus di Yohanes 5 ayat 19 sampai 40 dan seterusnya. Dan juga ada korelasinya juga dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 gitu. Demikian Bang Juma. Terima kasih. Baik. Iya, sama-sama. Jadi gini saudaraku ya. Sudut pandang kita ketika menyikapi sebuah narasi yang tertulis di kitab yang kita anggap suci itu tentu kadang sama kadang berbeda. Nah, sudut pandang saya nih ketika berbicara terkait Yesaya 55 nomor 11 itu tak ada hubungannya dengan pribadi Yesus. Dia berhubungan dengan Yesus ketika kita memahami bahwa Yesus itu adalah makhluk yang ada di bumi dikarenakan karena adanya firman yang terlontar dari mulut Tuhan. Supaya seorang wanita bernama Maria itu hamil dan melahirkan makhluk bernama Yesus. Kenapa bisa demikian? Yesaya 55 nomor 11 itu tidak berbicara sebagai nubuat terhadap Yesus, enggak. Baca nomor 8-nya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Itu terkait dengan hujan, terkait dengan salju, terkait dengan rancangan-rancangan Tuhan, sesuai dengan apa yang dijelaskan data sebelumnya. Jadi ada hubungannya dengan Yesus. Nah, terkait Yesus, coba kita lihat di dalam Mazmur 33. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raih ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia Tuhan memberi perintah. Maria hamil. Hamil, Maria, nggak ada yang bisa menghalangi itu. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir manusia seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi apa yang terlontar dari mulut Tuhan, itulah yang terjadi. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8, nomor 42, aku datang keluar dari Bapa. Aku datang bukan sesuai dengan kehendakku sendiri. Tapi kehendak Sang Firman, yaitu Bapa Sang Kalam. Beliau yang menghendaki, makanya dia tidak sadar
tiba-tiba aja besar, tiba-tiba aja ada di bumi, menjadi laki-laki, hidup di tahun sekian. Dia nggak tahu sebelumnya, nggak tahu apa-apa dia, Yesus itu. Karena dia bukan Tuhan itu sendiri. Dia bukan firman, dia adalah hasil dari firman. Ibarat suara knalpot, Yesus itu adalah karbon dioksida. Bukan knalpot yang menjadi Yesus, bukan. Tapi suara Tuhan keluar dari Tuhan, firman berupa asap. Asap inilah yang menghasilkan karbon. Jadi Yesus itu tak ada hubungannya dengan Tuhan dalam segi hakikat, itu nggak ada. Gabriel datang kepada seorang perawan. Apa kata Gabriel? Maria, yang maha tinggi menghendaki engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai Yesus. Selesai. Maka Yesus cipta. Karena Tuhan yang menghendaki. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Oh, berarti dia adalah Tuhan. Karena dia yang berkehendak. Aku sendiri yang berkehendak. Sedangkan saya, pengsuma dengan Yesus, tidak pernah berkongsi dengan Tuhan. Tuhan, apa? Aku mau turun ke bumi. Jadikan aku seorang laki-laki, lahir dari rahim seorang wanita di tahun sekian. Ya, siap komandan. Gak ada. Yesus nggak sadar, tiba-tiba aja dia ada di bumi. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Sebagai manusia yang istimewa, diutus sebagai nabi rasul kepada kaum Bani Israel, dipersenjatai karena tidak mungkin tidak. Sedangkan diberi senjata aja babak belur sama kaumnya, apalagi kagak. Diberi mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh, babak belur EGP. Dia datang di tengah-tengah umat tegar tengkuk, dijadikan mainan di sana. Bukan berarti apa yang dilakukannya itu adalah bukti keilahian, enggak. Dia datang bukan atas kehendaknya. Lalu kehendak siapa? Kehendak Bapa. Ada berapa kehendak di dalam diri Bapa? Cuma satu. Nah, ada nggak kehendak Bapa adalah kehendak Yesus juga? Bu, nggak ada. Berarti ketika Yesus tercipta menjadi manusia, itu murni ciptaan sama seperti kita. Makanya dalam Mazmur 33 itu dikatakan, dia Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Dia hanya berkata, maka semuanya jadi. Kun fayakun. Dalam Al-Quran juga dikatakan itu. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan hendak mengadakan sesuatu, maka Tuhan cukup berkata, jadi, maka jadi. Hamil, maka hamil. Lahirkan, maka dilahirkan. Itu yang terjadi. Jadi saudaraku, saya tidak menemukan unsur keilahian pada diri Yesus selain sebagai mukjizat dan sebagai duta utusan Tuhan di atas muka bumi ini. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Saya akan coba baca lagi ya. Di sana kan ya saya 55 itu perikopnya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Nah, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi firman Allah itu keluar dari mulut Allah. Dia menjadikan firman itu, atau logos itu, menjadi hologos. Jadi dia hologos ya. Artinya, dia ilmu atau kecerdasan Allah yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Yohanes 1 ayat 3. Nah, lalu di Yohanes 8 ayat 42, Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Artinya, firman yang keluar dari Bapa yang di Yesaya 55 untuk seruan untuk keselamatan ini adalah logosnya, kecerdasan Allah itu sendiri. Makanya dia katakan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia tidak akan kembali. Artinya, dia menjadi pribadi. Tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Nah, hal ini sering sekali dikatakan Yesus, bahwa dia akan melakukan apa sesuai dengan kehendak Bapa. Dan akan berbuat dalam apa yang disuruh. Jadi, sang firman ini yang telah menjadi manusia ini, akan selalu melakukan kehendak Bapa sesuai dengan apa yang disuruh Bapa. Nah, Yohanes 5 ini, ayat 19 ini semua bersaksi bagaimana Yesus bersaksi
bahwa dialah Yesaya yang dituliskan Yesaya, loh, firman yang keluar tadi, Lalu di ayat 30 dikatakan bahwa pengadilanku adil. Nah, kita baca dulu di Mazmur 7 ayat 11. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mazmur 9 ayat 4. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Mazmur 9 ayat 8. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dia di sini merujuk kepada Allah, ya, Allah, karena di sana huruf besar. Kalau kita baca lagi di Yesaya Mazmur 9 ayat 8 tadi, dialah, nah, ayat 7-nya, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakimannya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Nah, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu di paragraf berikutnya, kalau kita scroll lagi tuh Yohanes 5 ayat 30, Yesus bersaksi bahwa dia adalah hakim yang adil itu, yang ditulis oleh Mazmur. Yang tadi Mazmur 7, Mazmur 8, Mazmur 9. Artinya itu merujuk kepada Allah. Nah, kita harus pahami juga di dalam iman Kristen itu, Sang Sumber, Firman dan Anak itu menjadi Tritunggal, artinya merupakan satu hakikat, yaitu Allah. Jadi ini pemahaman Kristen. Jadi kita tidak bisa lari dari konteks keilahian Allah yang dikenal Kristen, bahwa mereka adalah Sang Sumber, Anak, dan Roh Kudus. Demikian Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, makasih Bang. Jadi Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang menghakimi, penghakimannya adil. Sebagai pencipta, mengutus utusan-utusannya. Tidaklah mungkin Tuhan yang menghakimi ini, mengutus kemudian utusannya, tidak menghakimi secara adil. Ketika Tuhan dikatakan maha menghidupkan, maha mematikan, maka Tuhan kemudian mengutus utusannya untuk mengajarkan bagaimana manusia bisa hidup, bagaimana manusia itu tidak mati. Nah, ketika utusan ini turun ke bumi, dia mewakili Tuhan. Tuhan tidak turun ke bumi, yang turun adalah utusannya. Maka utusan berbicara sesuai dengan titah. Yesus berbicara sesuai dengan perintah. Yohanes 12:49, nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan. Tuhan maha adil. Tuhan maha menghakimi. Yesus menghakimi. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Tidak bisa Yesus itu bertentangan dengan apa yang kemudian Tuhan ajarkan kepadanya untuk ia sampaikan. Nah, kembali kepada yang kita bahas. Yesaya 55. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum melakukan apa yang kuperintahkan, apa yang aku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bukan menyuruh Yesus doang. Bukan. Seluruh firman. Hei air, jadilah. Jadi air. Hai matahari, jadilah. Hai bumi, jadilah. Hai alam semesta, jadilah. Hai malaikat, jadilah. Hai manusia, jadilah. Semua yang aku perintahkan, tidak ada yang melawan. Akan terjadi seperti apa yang kusuruhkan. Itu maksudnya. Ketika diperintahkan, hey Maria, hamillah. Maria tidak mengatakan, enggak mau. Hamil, enggak mau. Hamil, enggak mau. Maka Tuhan gagal. Tidak begitu. Kalau terkait dengan firman yang keluar dari mulut, baca Mazmur 4 nomor 4. Manusia bukanlah jadi hanya dari roti saja, hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman, yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi manusia-manusia selain Yesus itu hidup dari setiap firman yang keluar dari Tuhan, dari mulut Tuhan.
Jadi yang dimaksud Yesaya 55 ini bukan Yesus, tetapi segala sesuatu yang difirmankan. Jadilah terang, jadi matahari. Jadilah gelap, jadi malam. Jadilah bintang, jadi bintang. Jadilah bulan, semuanya dijadikan oleh Tuhan dengan jalan berfirman. Sehingga apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang ku kehendaki. Itu yang terjadi. Kekeliruan adalah karena terlanjur Kristen. Orang yang sudah terlanjur Kristen sama dengan orang yang terlanjur menuhankan anak Maria. Dengan dia terlanjur menuhankan anak Maria, maka dia mengutui, dia mencari data-data yang bisa ada relevansinya dengan ketuhanan Yesus. Maka dilakukanlah yang disebut cocokologi. Apapun, padahal jelas Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakannya, bukan duta, bukan utusan. Bukan Yesus berarti. Dan Yesus hanya mempersaksikan tadi kesaksiannya. Apa kesaksian Yesus tentang mukjizat yang dilakukan? Dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Dia menghakimi. Karena dia anak manusia diberi kuasa untuk menghakimi. Kenapa bisa demikian? Karena backingan dia adalah yang akan menghakimi seluruh makhluk. Maka utusan-utusannya Nabi Musa juga menghakimi. Semua utusannya itu akan diberi kemudian kewenangan untuk menghakimi terkait dengan ajaran yang pernah diajarkan kepada umatnya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan saudara, Yesus itu utusan Tuhan, itu kesaksian Yesus. Yang namanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yang namanya keluar dari mulut Tuhan, itu bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan keluar dari Tuhan, itu enggak ada. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan, itu semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan artinya kehendak, ide Tuhan. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa ide Tuhan yang keluar mengambil rupa, itu keliru. Yang benar adalah firman yang melekat pada diri Tuhan itu, yaitu kehendaknya, menghendaki lahirnya seorang manusia tanpa ayah. Maka kehendak Bapa itu benar-benar terjadi. Lahirlah Yesus. Apa buktinya? Yesus bukan firman yang turun nusul ke bumi. Buktinya Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Berarti Bapa masih memiliki firman yang keluar, tumpah-tumpah keluar firman itu. Anda baca pengakuan Yesus sendiri. Yohanes 1 nomor 51. Langit terbelah, malaikat naik turun, datang kepada anak manusia Yesus untuk menyampaikan firman kepadanya. Jadi dia bukan firman yang turun ke bumi. Tapi dia adalah manusia yang berasal dari perkataan. Manusia yang berasal dari firman. Manusia yang berasal dari kehendak, ide, gagasan, kehendak Tuhan. Bukan idenya Tuhan yang bulat-bulat turun. Dia. Tetapi dia adalah buah dari keinginan Tuhan. Makanya dia katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang punya kehendak berfirman. Maria hamil. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir. Maka Yesus sebagai hasil dari instruksi mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia, melainkan Yesus itu berasal dari firman yang Tuhan keluarkan dari mulutnya berupa ungkapan, yaitu logos. Demikian. Artinya ada suatu perbedaan pendapat ya antara pemahaman Kristen dan Islam ya. Jadi di sana tadi Bang Juma mengatakan bahwa hakim itu bisa manusia atau Musa ya, tetapi di Mazmur atau di kitab Daud, kitab Daud menulis bahwa hakim yang adil itu harus Allah. Nah disinilah perbedaannya. Nah perbedaan yang lagi di dalam kekristenan firman itu ada dibagi tiga ya, rema, grape, dan logos. Nah, ini logos ini cenderung kepada Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yesaya 55 ayat 11, dan Wahyu 19 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, lalu di dalam iman Kristen, sang firman inilah yang menjadikan sesuatu menjadi ada ya. Yohanes 1 ayat 3. Jadi lewat firman ini Allah telah menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Artinya di dalam iman Kristen yang menjadi Tuhan adalah firman. Dia penguasa.
Ini bisa kita pahami bagaimana firman itu mengatur kita, bagaimana firman itu menggembalakan, bagaimana firman itu menata kita sebagai umatnya ya. Jadi kita harus menuruti firman, tunduk dan taat kepada firman. Kita tidak mengenal Allah atau sang sumber. Kristen memahami bahwa sang sumber itu tidak pernah bisa dikenal atau tidak pernah bisa didekati ya. Makanya dia menggembalakan atau membimbing atau memelihara manusia ini dengan firman-Nya, dengan logosnya, dengan ilmunya. Nah, ilmunya inilah yang datang sebagai manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Sekali lagi saya coba menjelaskan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini sesuai dengan apa pengakuan Yesus bahwa dia akan kembali kepada Bapa dan dia keluar dari Bapa. Tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah, Yesus sering mengatakan bahwa dia akan melakukan apa yang disuruh atau apa yang dikehendaki Bapanya. Lalu, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Yesus akan berhasil. Ya, berhasil. Setelah dia melakukan semua kehendak Bapanya seperti yang di Getsemani. Jikalau cawan ini bisa lalu, biarlah berlalu, tetapi biarlah keinginan kehendakmu yang terjadi. Artinya, Yesus yang adalah sang firman ini berserah kepada kehendak Bapanya. Nah, di dalam kekristenan harus kita ingat bahwa pemahaman Kristen itu berbeda dengan pemahaman apa yang dipahami oleh Islam begitu. Jadi ini saya hanya menjelaskan konteksnya secara iman Kristen. Jadi artinya saya tidak berkeinginan Bang Juma seturut dengan apa yang saya sampaikan. Karena bagaimanapun Bang Juma tetap nolak itu karena kita mempunyai iman yang beda. Demikian Bang Juma. Oke. Tuhan itu maha berkehendak. Dan ketika Tuhan berkehendak menciptakan, Tuhan itu berfirman, jadilah, 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 jadilah. Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tadi saudara saya mengatakan Tuhan itu adalah hakim dan kemudian Yesus adalah hakim. Sehingga Yesus adalah Tuhan. Padahal Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 27. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Diberikan. Didome. Diberikan kuasa itu kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, dia sebagai wakil Tuhan. Dia bisa menghakimi. Makanya dalam Yohanes 8, 17, 18, penghakimanku itu pasti adil. Sebab, aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan Bapa juga bersaksi tentang diriku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Makanya penghakimannya Yesus itu selalu adil. Karena backingannya itu yang ada di belakangnya dia itu adalah sang yang maha menghakimi. Penghakimannya pasti adil, tidak mungkin keliru. Penghakiman Yesus berdasarkan Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, perkataan Yesus itu bukan dari dirinya sendiri. Perkataan Yesus itu dari Bapa. Berarti Yesus disebut hakim di situ yang sebenarnya bukan hakim. Dia hanya wakil. Dia hanya penyampai firman. Yang hakim itu adalah sang Bapa. Yohanes 12:48 itu sangat jelas. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan. Siapa firman itu? Ucapan Tuhan yang datang dariku untuk aku sampaikan.
Orangnya hilang Gurunda. Akal sehat. Kalau akal sehat yang kita jadikan sebagai takaran, maka gugur doktrin. Tapi kalau gugur doktrin yang dijadikan sebagai dasar pijakan, maka kebenaran pun itu dikalahkan. Namanya orang sudah terdoktrin. Padahal sudah sangat jelas itu. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Di akhir zaman. Nah, apa firman perkataan yang Yesus sampaikan ini? Rupa-rupanya, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Tetapi dari Bapa. Berarti hakimnya Bapa. Bukan Yesus. Saudara, Yesus hanya wakil. Makanya dikatakan ada kesaksianku yang lebih. Oleh Gurunda. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Maka apa kesaksianku yang betul itu? Utusan Bapa. Udah selesai. Jangan diebel-ebelin. Karena kesaksianku jelas. Aku utusan Bapa. Bapa mengutus aku. Itulah kesaksianku. Dan Bapa juga bersaksi tentang itu. Maka kesaksian Yesus sebagai rasul, jangan ditambahi dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah ilahi yang jangan ditambahin. Karena itu tidak dipersaksikan oleh Bapak. Sekarang begini, yang membuat pendeta Ari tadi marah, ketika saya mengatakan pendeta selalu bersaksi tentang Yesus yang tidak sesuai dengan kesaksian Yesus. Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak betul. Bagaimana kalau seorang Kristen bersaksi tentang Yesus? Dari Kristen itu sendiri, bukan dari Yesus, bukan dari Bapak. Bagaimana kesaksian mereka? Ya hancur. Kesaksiannya nggak bisa dianggap sebuah kebenaran. Karena tidak melalui kesaksian Yesus dan juga tidak melalui kesaksian Bapa. Tetapi kesaksian sendiri, doktrin, dogma. Hanya karena jatuh cinta doang terhadap Yesus, maka doktrinnya pun kemudian lengket. Tapi doktrin yang betul adalah ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Titik. Itu kesaksian Yesus. Dan kesaksian Bapa tentang itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Utusan dia. Maka Bapa dan Yesus mempersaksikan. Yesus adalah utusan. Bapa, Yesus utusan. Yesus, aku utusan. Itu kesaksian yang benar. Kristen, Yesus utusan dan Tuhan itu sendiri. Ini kesaksian dari mana? Tidak ada dalilnya Bapa bersaksi, Yesus adalah anakku dan adalah Bapa itu sendiri. Nggak ada kesaksian kayak gitu. Yesus adalah anakku dan adalah Bapakku. Yesus adalah Bapa dan adalah anakku. Yesus adalah anakku dan aku sendiri. Itu nggak ada. Tapi Kristen mempersaksikan Yesus adalah anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Ini kesaksian dari mana? Sedangkan Yesus bersaksi dengan dirinya sendiri saja, itu tidak betul. Apalagi Kristen. Jadi sebenarnya sederhana untuk menjadi lurus itu. Tapi kalau doktrin, ya saya nyerah, saya angkat tangan. Pendeta aja marah, apalagi jemaat dia.